Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, kita boleh ada di akhir pekan lagi, dan kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, dan sebab Tuhan yang layak dipuji semua. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari buat pemeliharaan di sepanjang umur hidup kami. Bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan, semua karena kasih setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat Jiwa Kau bertahta di atas pujian. Sekali mereka katakan saat kami menyembah-Mu, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat Jiwa Kau bertahta di atas pujian. Ku akan ku pandangku saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Roh bekerja, saat Jiwa Kau berkata di atas pujian. Ku akan diriku, ku pandang teguh saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
ku akan memandang satu merasakan kehadiran Tuhan, ku akan amin. Memandang kekudusan saat ku sembah, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami memuji, saat kami meninggikan nama-Mu, berhadirat di atas pujian kami, bertahta di atas pujian kami umat-Mu. Kami memuji, menyembah, kami tinggikan nama-Mu,
Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, namamu ajaib, namamu berkuasa. Di bumi di surga, sebab namamu tinggi luhur, nama di atas segala nama. Semua yang bernapas memujimu, semua lutut kan bertelut menyembah, karena terpuji tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu. Syukur bagimu, kami menyembah, kami memuji, memuliakan Engkau. Kami sembah,
Terpujilah namamu, sebab hanya Engkau yang layak. Sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Dipuji, disembah, ditinggikan di atas selamanya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepada-Mu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya Engkaulah segalanya dalam hidup. Kami mau terus tinggal di dalam dan biarlah firman-Mu di dalam kami, menguasai dan mengendalikan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Melakukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas
Kau menggenggamkan aku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu, kasihmu layankan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Untuk selalu melekat firman-Mu itu ada hidupku yang berdaulat atas. Kasih-Mu layankan mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau pegangan tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Selalu mengganti firman-Mu itu alasan hidupku yang bernyawa atas selalu mengangkati anak. Firman-Mu itu landasan hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itu landasan hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itu landasan hidupku yang berdaulat atas. Biarlah firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami, dan kami mau hidup mentaati firman-Firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semua, kita jumpa lagi dan kita akan belajar lagi firman Tuhan pagi ini. Kok jadi 42? Hari ini di 39. Kemarin kita bahas tentang Hizkia sakit dan disembuhkan, doa yang diperpanjang umurnya, dan itu juga salah satu doa yang bukan saya sampaikan kepada Tuhan, tapi doa yang disampaikan seorang hamba Tuhan untuk saya. Jadi
eh, yang banyak sekali orang-orang yang mendoakan saya untuk Tuhan sembuhkan dan Tuhan perpanjang umur bagi saya. Dan salah satu hamba Tuhan itu memberikan doa seperti bilang, berikan umur panjang seperti doa Hizkia kepada Tuhan. Ya, saya aminkan. Tapi saya pikir-pikir kalau Tuhan perpanjang umur saya, sekarang saya 50 tahun, 15 tahun lagi 65. Kalau 70 tahun, kebanggaan kita sampai umur berapa sih, Pak? 70. Lepas daripada itu adalah bonus kita, ya kan? Ya, tidak tahulah. Eh, eh, Mungkin Tuhan kasih lebih daripada itu, ataupun tidak. Eh, yang penting berapa banyak yang bisa saya lakukan. Saya berdoa semalam, bukan semalam, 2 malam yang lalu. Justru karena membaca ayat-ayat ini. Saya doa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya biar tidak pernah doa seperti itu. Saya hampir tidak pernah minta Tuhan sembuhkan saya. Saya hampir lupa. Terakhir awalnya bilang Tuhan tolong saya. Ini Tuhan sembuhkan saya. Jikalau kesembuhanku, di dalam kesembuhanku bisa membawa aku bekerja menghasilkan buah. Sembuhkan aku. Karena namamu kumuliakan. Tetapi jikalau engkau yang mengerti aku sembuh, tapi aku akan jatuh di dalam keinginanku yang banyak. Jangan sembuhkan aku Tuhan, karena aku tahu mengerikannya di hidup saya sendiri. Lebih baik di dalam kondisiku yang maksimal saat ini menjadi bagian yang paling masa emasku adalah masa sakitku adalah aku bisa terus memuliakanmu. Lakukanlah itu terus di dalam tubuhku. Karena betapa rentannya manusia manusia mental kita yang lemah akan gampang jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Hizkia disembuhkan di ayat 39 yang akan menceritakan. Justru di dalam kesembuhannya dia melakukan kesalahan yang merugikan bangsanya sendiri. Sehingga aku waktu baca itu aku tek gitu loh. Kesembuhan, kejayaan, kemerdekaan kita sendiri akankah membawa kerugian bagi keluarga kita, bagi keturunan kita, bagi perkara-perkara atas Tuhan, bagi mempermalukan nama Tuhankah? Oleh karena kita yang menyebabkan, justru karena dia disembuhkan. Kita akan baca, mari kita semua baca. Pada waktu itu Merodok Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita dan kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka gedung, harta benda, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang tidak dikuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ngeri banget. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel.
Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ngeri aku ngelihat baca ayat-ayat ini, tetapi sebenarnya ini apa sih yang menjadi dasar untuk jatuh? Hizkia yang awalnya yang justru mengandalkan Tuhan, merobek bajunya ketika orang-orang menghinakan tentang Tuhannya, tentang diri, tentang Tuhannya, dan dia betapa mengandalkan Tuhan, dia bawa ke rumah Tuhan tentang perkara dia kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menolong dia kah? Tuhan tolong. Sampai dia sakit pun Tuhan tolongkah? Tuhan pun tolong. Merubah keadaan segitu cepatnya bahwa Tuhan memberikan dia kesembuhan, perpanjang 15 tahun. Kita manusia ya, sesungguhnya memang begitu cepatnya berubah. Tuhan mau menolong berapa kali pun, kita tetap manusia yang punya natur daging, betapa kita akan gampang. Natur manusia daging kita betapa gampang jatuh. Jadi kita jangan terjebak di dalam keberhasilan kita yang dulu, baik pemimpin kita yang sudah berhasil dari sisi rohani kita, nggak pernah akan selesai. Rohani kita rasa sudah lewat, kok aku udah lewat setiap masa-masa yang itu, nggak pernah selesai sebenarnya. Setiap waktu kita butuh Tuhan untuk menolong roh kita yang bisa menyatu kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Kenapa kita menjadi orang yang bersyukur untuk Coram Deo yang tidak pernah diputus oleh gereja kita. Sayang sekali baru ada 20-30 orang. Jikalau lebih banyak orang-orang anak-anak Tuhan atau anggota jemaat pelita yang jauh lebih menyadari betapa indahnya Coram Deo, kita bersama-sama menguatkan roh kita, menguatkan hati kita untuk mampu mencintai Tuhan setiap karena kita sadar banget kebutuhan kita, daging kita itu betapa lemahnya. Kita bisa jatuh. Hizkia yang sudah ditolong sampai segitu pun tetaplah jatuh karena dia sudah lewatin. Apa yang membuat dia jatuh? Dia nggak, apa yang membuat dia jatuh? Dia rasa dia nggak punya lagi kebutuhan apa-apa. Dia sudah bisa kembali mampu mengontrol diri dan segala keadaan. Dia merasa bahwa dia tidak butuh lagi di dalam diri dia kalau jujur. Sepertinya kita di luar oke-oke saja, tapi di dalam diri kita, kalau kita sudah nggak ada masalah, kita akan menjadi orang yang mengandalkan diri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri. Itu yang saya lihat. Sehingga kita pastilah gampang jatuh di dalam pencobaan. Lihat apa yang dilakukan oleh Hizkia. Dia bermain politik, bergaul dengan orang-orang yang bergaul dengan bangsa yang Tuhan tidak suka. Dia merasa bahwa kalau dia bergabung, berteman baik, dia akan memperlebar kebesaran dia. Dia akan menjadi lebih hebat. Sebenarnya itu yang menjadi pikiran-pikiran kita, bukan juga untuk memperkaya diri, atau kita punya anak bisa dikenalkan dengan orang kaya, atau kita ngerasa kita bisa, ya tidak apa-apa kan? Selalu kita mengatakan, tidak apa-apa kan bergaul dengan orang-orang itu gitu loh. Toh kan kita tidak pindah menjadi mereka yang atau mereka atau kita menjadi seperti mereka. Ya tidak apa-apa kan kita selalu mengecilkan masalah yang akan membawa esensi kehidupan kita yang selanjutnya, teman-teman. Lebih baik kita menyempitkan pergaulan kita. Kita melakukan hal yang lebih lambat, yang biasa, yang pergaulan-pergaulan yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, pergaulan-pergaulan kita yang akan merusak
eh, bukannya ada eh, statement pergaulan akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tetapi juga bukan hal itu saja, ada esensi yang menentukan masa depan kita. Salah satu contoh, misalnya kita yang belum punya pasangan atau anak kita yang punya pasangan, calon pasangan yang bukan di dalam Tuhan, yang memang dia orang kaya kah, dia atau yang bukan di dalam satu iman, kita mengatakan is okay, tidak apa-apalah, nggak apa-apalah mereka, nggak apa-apa, is okay lah. Nanti mereka juga akan berubah. Karena mungkinkah kita pertimbangan kita yang lain, sehingga kita mulai kompromi. Jadi satu, karena masalah yang muncul karena kita nggak punya lagi kebutuhan dengan Tuhan. Kita mengandalkan diri. Yang kedua, kita tadi apa namanya? Kita kompromi, kita rasa is okay, nggak apa-apalah, nggak apa-apanya kita jadi akan gampang jatuh, akan merusak masa depan kita, keluarga kita, dan banyak hal. Yang ketiga, sebenarnya kita gampang jatuh di dalam kebanggaan kita sendiri. Kita sekarang lagi sukses apa sih dalam pekerjaan? Kita selalu merasa bahwa suksesnya kebanggaan kita itu yang akan kita ceritakan. Kesuksesan kita itu yang kita ceritakan. Justru disitulah letak bahaya kita. Kita dikasih umur untuk hanya memperkarakan tentang kita punya pekerjaan, kesuksesan, dan menceritakan keberhasilanku. Orang membutuhkan aku di dalam pekerjaan, orang membutuhkan aku di dalam pekerjaanku yang begitu banyak, baik pemimpin gereja, baik pun pekerjaan profesi yang begitu kita berhasil. It's nothing semuanya. Semua is nothing, semua tidak ada gunanya. Tetapi hendaknya lah di dalam ayat ini kembali mengajarkan kepada kita hal yang bahwa andalkan bahwa apa sih yang harus kita banggakan. Kalau Hizkia membanggakan seluruh apa yang dikerjakan berhasil, sehingga dia boleh memperkenalkan semua apa yang dia punya kepada justru orang yang bangsa yang Tuhan, bangsa yang justru akan menindas bangsa yang dicintai Tuhan. Kebanggaan kita sebenarnya adalah kita adalah orang pilihan Tuhan. Kebanggaan kita adalah masihkah Tuhan masih memfungsikan hidup saya sehingga aku melakukan perkara-perkaranya Tuhan. Kebanggaanku itu apa saat ini? Kebanggaanku bukan apa yang saya kerjakan menjadi berhasil. Kebanggaanku adalah Tuhan mencintai aku. Tuhan mencintai aku. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku sehingga apa yang aku bisa perbuat bagi Tuhan. Kebanggaanku adalah aku bisa loh mencintai Tuhan yang tidak terlihat. Bisa loh aku mencintai Tuhanku yang hebat. Itulah sebenarnya kita mampu memperbesar kapasitas hidup kita sehingga hidup kita itu menjadi berarti. Jadi aku melihat supaya kita nggak jatuh, ciptakan dengan disiplin kebutuhan, ciptakan disiplin kebutuhan kita akan Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan. Supaya kita terus diisi apa yang sebenarnya hidup kita yang harus kita lakukan baik sehari-hari, baik masa depan, baik untuk anak kita, baik untuk banyak pekerjaan perkara-perkara Tuhan. Tuhan akan terus ceritakan kepada hidup kita. Tuhan akan terus isi hidup kita. Apa sih yang harus kamu lakukan? Apa sih yang kamu sedang lakukan? Apa sih dan apa sih yang sebenarnya Tuhan akan ceritakan begitu limpah. Ciptakanlah bahwa kebutuhan akan Tuhan itu selalu ada. Tuhan akan terus bekerja di dalam hidupmu. Hidupmu akan berkelimpahan dengan cerita-cerita Tuhan di dalam hidupmu. Cerita-cerita Tuhan yang indah akan dihiasi di dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan akan diceritakan di dalam hidupmu. Jadi ciptakanlah kebutuhan akan Tuhan, ya. Kemudian kedua, pilihlah pergaulan yang Tuhan inginkan juga. Setiap orang yang kita ketemu, kita baik itu dalam soal bisnis kah, kita berdoa, Tuhan apakah dia menjadi teman bisnisku kah? Atau dia teman hidupku kah?
Ataukah dia teman hidup anakku kah? Atau dia adalah teman baik anakku kah? Kita harus peka sebagai orang tua, atau kita yang sebagai orang tua untuk pergaulan kita sendiri, pergaulan anak-anak kita, pergaulan jemaat-jemaat kita bahkan. Kita peka sehingga kita bisa mampu menasihati diri kita sendiri, mampu menasihati anak-anak kita, mampu menasihati jemaat-jemaat kita, dan banyak lagi. Jadi itu yang saya dapat pagi ini tentang Hizkia, kehidupan Hizkia, keputusan Hizkia, supaya kita tidak lakukan hal yang justru akan merugikan bagi bukan kita saja, tapi bagi banyak orang, bagi kerajaan Allah. Gitu. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Caca pagi hari ini buat sharing firman Tuhan. Tentunya ini juga menjadi sebuah nasihat bahkan peringatan bagi kita untuk kita terus menjaga hati kita karena seringkali memang tanpa sadar kesombongan itu bisa membuat kita melenceng, ya, menyimpang, bukan berbelok, bukan berbalik sih, dari fokus utama kita Tuhan. Kita melenceng tanpa sadar, kita bukan pada fokus pada Tuhan, tapi kita lebih fokus pada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini yang perlu memang terus kita jaga. Terkadang justru apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu membuat tanpa sadar ketika orang memuji kita, tanpa sadar orang mengeluh-elukan kita, tanpa sadar itu membuat kita mulai menyimpang dan melenceng dari fokus utama kita Tuhan. Sehingga kita lebih fokus pada apa yang Tuhan buat untuk kita, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita, dan itu yang terkadang bisa membuat kita akhirnya jatuh. Seperti kalau kita pernah membaca atau mendengar kisah tentang monyet yang sedang ada di atas sebuah pohon, dan kemudian angin timur dan angin barat mulai bertanding di antara mereka, siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu. Maka angin barat mulai bertiup dengan sekuat-kuatnya, dan monyet itu semakin erat memegang dahan pohon itu, dan sampai angin barat lelah, monyet tetap bertahan. Dan kemudian giliran eh, angin timur menghembuskan angin yang sepoi-sepoi, dan tidak berapa lama kemudian monyet itu tertidur, terlena, dan mulai melepaskan pegangannya dan jatuh. Nah, jadi kita belajar dari Hizkia hari ini, jangan sampai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mujizat, kesembuhan, perbuatan heran, itu akhirnya membuat kita nggak bisa menjaga hati kita. Dan berkali-kali saya katakan, orang yang rendah hati itu ciri-cirinya gampang, mudah diajar, mudah dinasehati. Walaupun terkadang mungkin apa yang kita dengar itu, mungkin menurut kita, menurut pengalaman kita nggak sesuai. Tapi mari kita naik level, kita mendengar nasihat orang itu bukan bukan pada nasihatnya, tapi motivasi kenapa orang itu menasehati kita. Sehingga kita bisa menjaga hati kita. Tapi tanpa sadar kadang kita merasa benar, mungkin memang benar apa yang kita lakukan, mungkin memang benar apa yang kita sedang alami dan kerjakan, tapi mari terus jaga hati kita untuk kita terus berespon benar. Dan karena sekali lagi berkali-kali saya katakan, Tuhan tuh fokus dengan hati. Ya, kita belajar dari Hizkia ketika dia sembuh, tanpa sadar ya dia menunjukkan segala apa yang ada padanya, segala apa yang Tuhan kerjakan untuk dia. Bahkan akhirnya ketika ada sebuah nubuatan, ada hal yang disampaikan, ya ujungnya akhirnya dia menjadi orang yang ego. Di situ katakan ya nggak apa-apa lah,
apa yang dikatakan Yesaya nggak apa-apalah. Yang penting di zaman aku aman. Nah, jadi hari ini ya kita belajar, mari terus menjaga hati kita. Dan memang yang paling bahaya itu adalah ketika kita merasa ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan itu tadi, mungkin kita nggak belok, mungkin kita nggak puter arah, tapi tanpa sadar pelan-pelan kita mulai melenceng dan menyimpang. Kita pikir kita masih ada di jalan yang benar. Tapi mari kita belajar dari apa yang terjadi dalam hidup Hizkia. Ya, saya percaya setiap kita mengalami perbuatan besar Tuhan, setiap kita mengalami keajaiban Tuhan, tapi mari fokus hidup kita itu kepada Tuhan ya, bukan kepada perbuatan besar Tuhannya, bukan pada keajaiban Tuhannya yang kalau kita nggak fokus sama Tuhan sang pembuat keajaibannya, akhirnya kita bangga dengan perbuatan besarnya. Nah, itu yang kadang tanpa sadar kita bisa menyimpang, bukan belok, bukan berputar arah. Nah, jadi mari terus jika jaga hati kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Yang ingin saya tambahkan. Oke, Ibu Miranti kayak mau tambahkan sesuatu, silakan. Oke, terima kasih Pak Heri, Bu Ciacia. Jadi saya dapat dari pelajaran firman Tuhan hari ini, Yesaya 39, saya mendapatkan begini, kita jangan pamer gitu ya, pamer. Hizkia itu memamerkan harta bendanya. Padahal itu bukan hasil kerjanya sendiri, dikatakan itu sejak nenek moyangnya dikumpulkan harta bendanya itu. Terus dalam hal menerima firman Tuhan, Hizkia egois ya. Tadi Pak Heri kan katakan nggak apa-apa, pokok zamanku aman kan gitu. Nah itu nggak boleh. Mari kita belajar dari Hizkia, jangan kita memamerkan harta benda apapun, karena harta benda itu kita mati nggak kita bawa ya. Iya, nggak dibawa itu kita mati. Jadi harta benda nggak dibawa. Kemudian kita juga harus berpikir tentang eh, walaupun kita nggak tahu ya masa depan akan seperti apa, tapi kita berpikir untuk masa depan. Saya dapatnya gitu. Jangan cuman pokoknya waktu aku aman, waktu saya hidup harta melimpah gitu. Kan ada orang yang begini doanya, maaf ya. Tuhan, aku lahir dalam keadaan kaya raya. Aku mati mau dalam keadaan kaya raya juga gitu. Lah, kata saya gini loh, kalau kita itu miskin, apa kita miskin itu Tuhan nggak menolong kita, Tuhan nggak menyertai kita? Enggak, Bapak Ibu. Kita miskin juga Tuhan tetap menyertai kita, gitu loh. Karena berkat kita itu bukan berkat jasmani saja, tapi pengertian kita akan Tuhan yang makin hari makin bertambah. Itu berkat Bapak Ibu. Terlebih nafas hidup Bapak Ibu. Kalau orang di rumah sakit itu saya pernah kok yang beberapa waktu lalu kan dikasih oksigen di hidung saya, pakai oksigen karena kalau orang sumbatan pembuluh darah koroner ya itu di bawah sumbatan itu rawan otot jantungnya itu rusak. Nah, maka dikasih oksigen supaya walaupun dia nyempit itu oksigen untuk bagian bawah itu cukup. Bapak Ibu, berapa hari saya dirawat? 3 hari dikasih oksigen terus. Aduh, kemudian disuntiki perut saya supaya darah saya encer.
Ternyata Bapak Ibu kalau kita makan makanan terlalu manis, gula darah tinggi, itu darah kita nggak encer. Kalau kita makan makanan yang berlemak-lemak, yang aduh enak-enak, legit-legit gitu ya, itu bisa darah kita kental Bapak Ibu. Nah itu bahaya. Kalau ada penyempitan pembuluh darah jantung, bawahnya bisa bisa mati itu apa sel-sel otot jantungnya gitu Bapak Ibu. Nah itu saya melihat Hizkia waktu disembuhkan Tuhan itu mungkin ya Hizkia menangis ya minta kepada Tuhan sembuhkanlah aku gitu ya. Eh, Tuhan sembuhkan dan panjangkan usianya hampir 15 tahun ya. Puji Tuhan. Dia tahu itu, bersyukur gitu ya. Cuman giliran pada saat ada tamu, nah, nah pamer itu orang kan gini, aduh, gitu. Kerendahan hatinya nggak ada gitu. Saya itu belajar ya kalau di rumah sakit saya itu nggak disapa selamat pagi dokter itu nggak apa-apa bagi saya karena bagi saya mungkin dia bekerja yang lain ya yang perlu untuk pasien. Saya direktur rumah sakit, dokter jaganya nggak menghargai, nggak tahu saya lewat, nggak nyapa, itu bagi saya nggak apa-apa. Saya tetap bekerja sesuai arahan Tuhan. Karena apa pekerjaan yang saya dapat itu bukan saya mencari ya. Bukan saya ngelamar pekerjaan, enggak. Saya dibawa kawan saya, semua 4 rumah sakit itu saya dibawa kawan saya gitu loh. Saya pikir, oh iya, saya terima. Karena saya bekerja di 3 rumah sakit itu sudah 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun. Apalagi di yang satu ini pemiliknya itu agak ini eh, apa ya sangat menilai orang gitu. Gak ada orang bekerja sama dia sesuai kontrak itu lebih dari setahun. Jadi saya ini sudah 2 tahun nih. Dia senang-senang aja, nyaman-nyaman aja. Saya pikir, loh kok iso ya? Saya pikir karena apa? Tapi saya memang nggak pernah saya menyombongkan diri. Kalau dia ngomong gitu ya, saya tetap diam gitu. Juga kepada pegawai rumah sakit yang rendah aja, yang tukang sapu aja ya, cleaning service. Saya nggak pernah anu merintah bagaimana gitu, enggak. Cuman ada salurannya ya. Nah, saya berlaku seperti itu. Jadi kalau pamer itu nggak diizinkan loh sama Tuhan. Hizkia itu pamer loh. Kemudian oleh Yesaya ditegur gitu. Ada suatu saat ada firman Tuhan diberitahukan kepada Hizkia, tapi ya itu tadi yang kata Pak Heri, Hizkia itu egois, hanya ya kalau zamanku aman ya udah gitu. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan, Yesaya terutama mengajarkan, pikirkanlah hal apa nanti yang akan terjadi ke depan dengan tindakanmu saat ini. Nah itu Bapak Ibu, saya merasa terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Memang saya tidak tahu apa yang terjadi 2 menit lagi, 5 menit lagi ke depan pun saya tidak tahu. Karena orang sakit seperti saya ini bisa tiba-tiba serangan, kemudian tek-tek selesai, itu bisa terjadi. Dan saya pikirnya gini, kalau aku sudah nggak ada, bagaimana keluargaku ini? Makanya yang pertama itu saya berdoa kepada Tuhan supaya keluarga saya itu mengenal Tuhan dengan baik, ya, hidup dalam arahan Tuhan, itu yang perlu bagi saya. Karena saya nggak ada pun nggak apa-apa, asal mereka itu dalam
naungan Tuhan. Dia diajarkan bagaimana hidup benar sesuai firman Tuhan. Maka tiap malam sebelum saya tidur itu saya selalu serahkan seluruh keluarga saya. Karena saya nggak tahu besok mati, ya sudah. Yang penting mereka ada di tangan Tuhan. Nah itu yang saya dapat hari ini Pak Heri dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Doa-doa Bapak Ibu selama ini untuk saya, untuk keluarga saya, anak saya, itu benar-benar dijawab Tuhan. Jadi anak saya sudah mendapatkan apa ya, dia sudah melihat jalan Tuhan untuk pekerjaannya. Karena kita itu kadang-kadang merasa, pokoknya aku ini bisa sendiri gitu. Enggak Bapak Ibu, jangan merasa seperti itu. Saya juga ajarin anak saya, bisa seperti itu juga bukan bisa sendiri. Tapi itu jalan yang Tuhan tunjukkan. Berjalan pun dalam jalan itu tetap ingat Tuhan. Tetap kita itu tangan kita bergandengan dengan tangan Tuhan. Kadang tangan Tuhan kan terulur ya untuk kita. Tapi kitanya yang nggak nyambut. Kitanya nggak menyadari gitu loh bahwa itu adalah jalan Tuhan. Saya kira itu yang saya dapati Bapak Ibu. Ya seperti peringatan Yesaya untuk Hizkia ya. Itu suatu hal itu nubuat tapi mengerikan Bapak Ibu. Nantinya bangsa itu akan jadi jajahan Babel. Nah kita juga di negara ini Bapak Ibu, ini negara Indonesia bukannya baik-baik saja ya. Jadi kalau kita ini sebagai rakyat ya tetap sama seperti yang kita lakukan hari-hari ya, tiap hari kita mendoakan pemerintah kita ya, supaya apa? Ya kita nggak mau lah kita jadi bangsa terjajah. Karena 350 tahun dijajah Belanda, 3 tahun setengah dijajah Jepang itu ayah saya itu ngalami semuanya. Penjajahan Belanda dia ngalami, penjajahan Jepang dia ngalami, zaman Pak Harto dia ada gitu. Nah itu berat, terutama penjajahan ya Bapak Ibu. Nah kita berdoa kan, tiap hari kita berdoa. Kita ingin Tuhan itu ya campur tangan dalam urusan bangsa kita sehingga damai sejahtera tetap ada di bangsa kita dan itu efeknya mengena ke kita juga gitu. Terima kasih Pak Heri. Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Oke, selanjutnya mari terus jaga hati kita. Fokus kita tetap pada Tuhan, bukan apa yang Tuhan buat, sehingga supaya kita tetap ada di tracknya Tuhan. Oke, silakan. Ya, silakan Joni. Nanti tutup sama Bu George ya. Ya, shalom semua. Kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau Tuhan dan di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Ya, lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk terus rendah hati, terus Tuhan tinggal tetap dalam firman-Mu Tuhan. Ajar kami tidak menyombongkan diri, ajar kami juga Tuhan. Ya, Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk terus hidup Tuhan. Ya, hidup kami boleh menghasilkan buah, boleh membawa banyak orang kepadamu Tuhan.
Terus pakai hidup kami jadi berkat buat keluarga kami, lingkungan kami, buat bangsa dan negara kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Dorcas sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang, buat setiap pelayanannya Tuhan, khususnya di Jemaat Air Hitam Tuhan. Kau boleh terus memakai hidupnya menjadi berkat. Engkau terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan buat hidupnya yang boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi setiap pelayanannya Tuhan. Kau terus pakai Ibu Dorcas dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pakai kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk terus melayani Engkau, terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Memberkati setiap usaha pekerjaan kami semua Tuhan. Juga memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Willy dan keluarga tinggalkan oleh mamanya Tuhan. Terus memberkati Willy dan keluarganya Tuhan. Pakai Willy Tuhan jadi berkat bagi keluarganya Tuhan. Lewat hidup Willy Tuhan. Keluarganya boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa Buyung Kristian Tuhan dan Pak Siregar Tuhan sedang menjalankan usahanya Tuhan di Bojonegoro Tuhan. Kau terus pakai hidup mereka. Kau terus memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan jalan solusi yang terbaik bersama mereka. Kau juga berkati Meranti Tuhan setiap pekerjaannya yang boleh menjadi dokter dan teladan bagi lingkungan pekerjaannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Simon dan keluarga dan tim Tuhan yang rencana akan berangkat ke Palembang hari ini. Sertai perjalanan mereka. Tuhan tuntun dan pimpin. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya. Kau yang sudah memilih, dan biarlah Tuhan, Kau juga memberikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan kebenaran Tuhan. Sehingga ada damai dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami itu. Kau memberkati setiap para pemimpin-pemimpin ibadah raya. Para hamba-Mu yang melayani Engkau. Para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau. Kau mengurapi mereka lewat pelayanan mereka. Jemaat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang kamu punya adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang kami ada adalah milik-Mu Tuhan.
Apa yang kami bisa adalah kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kehidupan kami sepenuhnya adalah daripada-Mu Tuhan. Kebanggaan kami adalah Engkau sendiri. Sangat empunya pemilik hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau hari ini Engkau memberikan kami banyak keberhasilan. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami Tuhan. Hidup di dalam kerendahan hati. Segala yang kami punya. Ajarkan kami Tuhan, kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk memberitakan, menyaksikan kepada semua orang siapakah Allah kami Tuhan. Supaya Tuhan sekali lagi hidup kami, Kristus nyata di dalam hidup kami. Kami memuliakan-Mu di dalam tubuh kami. Kami memuliakan-Mu di dalam harta kami. Kami memuliakan-Mu di dalam pekerjaan kami. Tidak ada lagi yang bisa kami banggakan kecuali Engkau ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua melakukan semua dengan punya kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Semoga Terima bagi kasih. aktivitas Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya. Tuhan berkati semuanya. Amin. Oke. Sampai ketemu hari Senin. Tuhan berkati.